Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin. Saat ini saya bilang bahwa di www.kuliahonline.com berlangsung kuliah umum. Tentang apa? Tentang perubahan dan perbaikan hidup. Dari miskin berubah menjadi kaya. Dari kekurangan berubah menjadi berkecukupan, sejahtera. Dari sakit-sakitan jadi sembuh, sehat, seger, kuat, dan taat beribadah. Dari golongan jombloers ya, jadi menikah dengan yang saleh, salehah. Nggak lama kemudian istrinya hamil, nggak lama kemudian melahirkan kembar. 4 tahun kembar 2, 8 langsung 4 tahun, subhanallah. Bahkan tahun kelima kembar 3, subhanallah. Di pesantren Darul Quran, ya mudah-mudahan nanti anak-anak ibu bapak juga termasuk adalah santri-santri kami atau santri-santri siapapun yang punya pesantren tahfizul Quran insyaallah, atau siswa-siswa dari sekolah manapun yang insyaallah di sana juga mudah-mudahan ada pengajaran Al-Quran. Di pesantren Darul Quran, Allahu Akbar, banyak sekali anak kembar, banyak sekali anak kembar. Dan saya pernah hidup di rumah keluarganya, saya punya kawan Baihaqi, itu 16 bersaudara. Allah, kalau lagi bangun malam pengen pipis, ya, saya kalau udah jalan tuh, ya jalan ke kamar mandinya lama. Bukan karena rumahnya gede, tapi mesti ngelewatin 16 bersaudara. Zaman dulu nih. Jadi kalau mau jalan tuh ke kamar mandi di sini nih. Ya, saya punya numpang kamar di sini nih. Kalau keluar gitu ngelompatin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16. Bener ini? Kejadian ini tahun berapa tuh ya? Tahun-tahun 90-an lah, 90, 91 gitu lah, 92. Atau masih aliyah ya, SMA. Kok bisa 16? Yang kembarnya berapa biji gitu? Subhanallah. Jadi kalau saya ngomong kembar, ya bisa jadi gitu. Ya. Saya punya sahabat sampai umur 43 tahun bos, beriadoh. Sampai umur 43 tahun beriadoh, perempuan. Ini udah usia gawat ini. Kalau belum nikah nih 43, Masya Allah. Subhanallah. Siapapun mungkin becoming the loser ya kalau tidak ada iman, tidak ada keyakinan. 43, kalaupun menikah juga ini usia rawan buat hamil toh. Tapi dia nggak patah semangat. Ya hajar sedekat roh, cepat. Sholat malam, bot. Sholat doa, ada. Luar biasa Pak, Bu, luar biasa. Kita orang 7 hari nggak dikabul aja udah ngomel-ngomel. Mana ini? Ngemeng doang Yusuf Mansur nih. Bohong. Cuman di RTV doang. Cuman di TV doang ngomongnya, gampang banget. Padahal dia lupa, dia baru 7 hari, baru 14 hari, baru 40 hari, baru 100 hari. Nih teman saya 43 tahun loh. Boy, subhanallah. Di usia 43 nikah bos. Begitu nikah langsung hamil. Begitu hamil langsung kembar anaknya. Allah. Umur 44 punya 2 anak. Teman saya yang lain, Makmun, juga udah usia rawan tuh. Dari dulu dia bilang begini sama saya, Tat, nanti ini aneh kalau nikah, aneh balap ente, gitu.
Tapi sampai aneh punya anak 2, dia belum nikah. Aneh bilang sama Makmun, gimana ente mau balap aneh? Aneh udah nikah dia 99, ente sampai tahun 2000-an begini belum. 2006, 2007 belum. Gimana ente mau punya anak banyak? Mau nyalip aneh. Subhanallah. Bener bos. Tiba-tiba dia datang gagah banget bawa undangan. Nih aneh nyalip ente tat. Gitu. Apaan nih Mun? Undangan nikah. Aneh nikah. Tat. Aneh sedekah kebanyakan kali ya. Aneh nikahin janda anak 3 tat. Subhanallah dia bilang. Saja. Iya bener Mun. Bener. Omongan lo bener. Iya bener. Omongan aneh dulu apa coba? Aneh begitu nikah aneh salip ente tat. Bener. Dia nyalip aneh. Ya Allah. Jadi ya apa yang gak mungkin buat Allah gitu. Mungkin. Tapi waktu Makmun ngomong itu, saya anakku udah 5. Cuman Makmun bilang, aneh langkah 1 aja udah 3. Oh, habis ini langsung rujuk katanya. Ya. Nah sedang berlangsung nih. Ya, sedang berlangsung. Ya. Kuliah umum tentang perubahan dan perbaikan hidup. Kuliah umumnya sih nggak bayar ya, nggak bayar ini di kuliahonline.com. Tapi untuk mengakses kuliahonline.com ini dan untuk saudara mengikuti kuliah umum ini, saudara mesti punya bekal yang cukup. Nah karena itu saya paksa Anda semua. Ya kan katanya kalau punya tangan paksa dong. Kalau bisa punya rules, bisa punya regulasi, bisa punya aturan, bisa punya tata kelola, bisa punya kekuasaan, ya diaturin lah. Nah, materi kan dengan izin Allah saya punya gitu kan. Saya paksa Anda semua untuk mengikuti ya. Sebelum mengikuti kuliah umum ini paralel begitu. Syaratnya adalah mengikuti kuliah dasar di www.kuliahonline.com. Nah, di kuliah dasar inilah yang bayar. Ini bebas usia, anak umur 6 tahun juga bisa ikut. Pelajarannya asik kok, pelajaran umum. Anak-anak kecil sampai yang orang tua bisa ikut. Kuliah dasar ini terdiri dari 9 materi, termasuk diantaranya yang sedang kita pelajari tentang Al-Quran dan sholat. Saya tuh ya kalau mau closing deal bisnis dengan yang lain. Misal saya diamanahi jual tanah. Ya, sini ada yang mau jual tanah, sini saya jualin. Yang mau jual rumah sini. Orang lain yang gak punya Allah aja bisa jualin tanah ente, bisa jualin rumah ente. Masa aneh yang punya Allah gak bisa jualin rumah sama tanah ente, ya kan? Dan ente pun bisa jualin rumah ente sendiri dan jual tanah ente sendiri. Oh ente juga punya Allah kok. Kalau gak kenal sama Allah, sini datang. Kita kenalin sama Allah. Allah tuh, waduh, dia yang punya kok tanah sama rumah. Kenapa ente cari orang lain buat jualan? Salah sendiri, jadinya bagi komisi deh tuh. Giliran bagi Allah mah pelit banget lo ngitung-ngitung. Udah habis ya duit baru lupa. Aduh lupa belum bayar zakat. Tapi udah habis duitnya. Ya, jangan kemana-mana ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Masih di Bisa Taat insya Allah. Silakan. Jadi saya bikin tuh kuliah online bos. Jadi saya bikin kuliah online. Ya. Kan begini dasar pemikirannya. Saya pengen ngajar nih tentang keutamaan waqiah misalkan. Keutamaan Quran, keutamaan sedekah. Lalu idealnya kan saya punya TV sendiri. Idealnya. Jadi kapan aja saya muncul oke, boleh gitu kan. Tapi kan ya TV bukan punya kita. TV yang punya kita pun dengan izin Allah SWT kita tapakannya lagi berproses natural. Kita punya TV sendiri, ya MTV, ya kan? Tahfiz TV. Tapi insya Allah lah, ini awal yang baik. Kerjasama dengan RTV ini pun subhanallah. Menurut saya sesuatu yang patut kita syukuri dan terima kasih banyak kepada teman-teman Raja Wali TV ya. Yang mau kemudian menyiarkan acara kita di pagi hari jam 6 dan menjelang maghrib. Idealnya emang, idealnya gitu ya. Kita punya TV sendiri, jam berapa kayak gue nongol gitu. Ya. Saya jika diizinkan oleh Allah SWT, ya, suatu saat nanti jadi presiden di Republik Indonesia. Enggak bercanda nih, enggak bercanda. Enggak pakai ketawa nih ngomongnya. Beneran gitu.
Saya pengen tuh tiap hari muncul di TV gitu. Jam-jam 6:30 pagi gitu. Lalu kemudian bicara kepada seluruh rakyat Indonesia. Doa yuk, bismillah yuk. Yang mau ke sawah, yang mau ke laut, yang mau ke gunung, yang mau ke bukit, yang mau ke kantor, yang mau ke sekolah, yang mau kuliah, yang mau ke pabrik, yang mau ke toko, yang mau ke warung, yang mau ke pasar, yang mau main, yang mau tidur. Jangan tidur pagi-pagi tidur. Gitu. Habis itu kita ngajak doa. Kita doa yuk Indonesia. 1 menit cukup, 2 menit cukup, 5 menit kebanyakan. Tapi tiap hari bos. Saya mau begini nih. Makanya pilih saya tuh ntar. Katanya nggak ketawa Ustaz. Iya maksudnya ya gitu dah. Ente mah nggak bisa diajak bercanda sih. Pagi-pagi stres saya bawaannya. Koyo lepas dulu tuh koyo. Dia bener. Orang kalau yang tidurnya lupa ingat Allah, paginya susah bos. Nah kita kan kebanyakan tidur lupa sama Allah. Bener loh, coba deh. Bagaimana kita cerita sama Quran sama sholat coba? Hah? Ya kan kita lagi ngomongin Quran sama sholat nih, iya kan? Di kuliah umum, ya tentang perubahan dan perbaikan hidup ini, basisnya 2. Jadi basis Quran sama sholat. Benerin Quran, benerin sholat. Benerin bacaan Quran, benerin bacaan sholat. Benerin pemahaman Quran, benerin pemahaman sholat. Benerin pengamalan Quran, benerin pengamalan sholat. Kita perbaiki habis-habisan di 2 titik yang krusial ini. Insya Allah kemudian perbaikan hidup pun sejalan dengan ikhtiar Anda, effort Anda. Nah, ini dia. Apapun yang ente mau. Jomblo jadi nikah tadi. Punya utang segunung, kempes. Bahkan ente bisa berdiri bantu orang yang pada punya utang. Cetar. Anak tadinya belangsat, dikeluarin dari sekolahan, berhenti dari kuliah. Subhanallah. Anak-anak kemudian malah terbang ke luar negeri. Jadi TKI. Di Jepang, TKI di Korea. Tapi sampai sono, api semangat untuk belajar nggak padam bos. Karena itu kemudian Allah sampaikan dia kepada majikan yang malah nyekolahin dia, malah kemudian ngulehin dia. Nah, gimana kemudian kita pagi-pagi nggak mau dikasih beban sama Allah, bermalam-malam, setiap malam, hampir setiap malam. Siapa yang tidur? Sholat dulu. Nggak semua. Bahkan sekelas saya. Emang Ustadz kelasnya apaan? Iya, maaf. Salah saya ngomong. Bahkan saya lah yang hitungannya ngajar Anda semua. Hanya Allah yang tahu bagaimana kualitas menjelang tidurnya saya. Apakah saya berwudu? Apakah saya mengingat Allah? Membaca Al-Mulk? Lalu tidur dengan membaca surah-surah yang ada tasbih di dalamnya? Minimal sabbihisma rabbikal a'la menjelang tidur. Apakah saya membaca dengan niat berbuat baik di besok harinya? Enggak bos. Kita tahulah kualitas kita. Lemak itu kalau ditumpuk ente nggak olahraga jadi penyakit. Begitu juga tidur ente, tidur aneh, tidur kita semua. Bener bu. Bener. Bangun tuh sama suami. Ayo pak, ayo. Kasih tahu anak-anak. Ayo. Kita tidur dengan niat bangun malam. Kita tidur dengan niat subuh berjamaah. Insya Allah Allah akan benerin hidup kita. Tapi kita berbulan-bulan, bertahun-tahun kita pelihara itu penyakit itu. Nggak nginget Allah bos. Tidur aja. Kayak kebo aja tidur. Kebo kagak bismillah. Nah kalau kita kagak bismillah ya minimal bismillahirrahmanirrahim. Ya bismika Allahumma ya bismika amut. Ini mal itu. Anak saya tuh keren. Aisyah keren. Mau tidur. Baca doa. Iya pak. Ya udah baca doa. Allahumma barik lana fi razaqtana. Jadi Aisyah tidur kau baca doa makan. Dia pegang, dia unjukin tangannya. Oh lagi mimi. Oh pantas Allah barik lana. Kita enggak begitu. Makanya akhirnya bertahun-tahun pagi-pagi kita pusing ya kan. Koyok kanan, koyok kiri, koyok satu digunting-gunting 12 biji. Benar ini pengalaman pribadi. Tapi sejak kemudian saya kenal Quran, kenal sholat, makanya saya gelar tuh perkuliahan itu. Udah ente nggak perlu datang nggak perlu datang ke Darul Quran, nggak perlu datang ke rumah saya, belum tentu ketemu saya juga. Gampangan ketemu Allah lah daripada ketemu makhluknya. Benar.
Insya Allah. Ya, tapi nanti kita bikin lah ya agenda makan malam bersama Yusuf Mansur. Saya pengen juga, kangen juga saya sama teman-teman ngumpul bareng. Bawa makanan sendiri-sendiri. Ya. Nah, biar nggak ngerepotin tuan rumah. Tapi asik gitu loh. Kita ngaji tentang Quran. Begitu saya tahu tentang Quran, saya tahu tentang sholat. Allahu Akbar. Rasanya tuh ya, setiap huruf yang saya kemudian pelajari, itu kayak naik ke tangga yang lebih tinggi. Zep. Makin banyak huruf, kalimat, kata-kata, ayat, surah, juz yang kemudian saya pelajari. Itu kayak naik tangga-tangga, bos. Betul, Mbak. Betul, Bu. Asli, Bu. Bener. Pengen naik derajat? Quran sama sholat. Insya Allah. Nanti kita terusin deh di pelajaran kita ini. Segmen berapa ini? Segmen 2, masih ada satu segmen lagi, segmen 3. Mudah-mudahan Selasa yang barokah ini kita dibukakan banyak kemudian hidayah dan taufik bahwa iya benar, kita kelamaan lalai dari mengingat Allah. Ada Quran, ada sholat, tapi sholat kita payah, Quran kita hancur. Insya Allah kita perbaiki bareng-bareng. Silakan yang mau lewat dulu. Jadi saya ngomong nih, kalau saya jadi Presiden Republik Indonesia, sekaligus gitu ya, saya siapa tahu kalimat ini nyampe kepada Presiden yang saat ini sedang memimpin, atau Gubernur yang saat ini sedang memimpin. Kan di daerah banyak TV lokal dah. Kalau kira-kira Gubernur ngomong, TV lokal, pagi-pagi saya mau ngomong sama warga boleh nggak? Masih nggak boleh. Gubernur live, tapi jangan nggak live, kurang ini ya. Sempetin lah semenit 2 menit mimpi. Apalagi kalau bisa lebih dari 1 menit ya, misalkan 10 menit. Apa sih artinya juga dibanding dengan 1 hari penuh ya kan? Pimpin zikir pagi buat yang muslim, yang muslimah, rakyat saya yang dicintai Allah. Kita berdoa dengan keyakinan kita. Buat yang bukan muslim, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, silakan berdoa dengan kepercayaan saudara-saudara semua. Saya pimpin dari istana rakyat ini. Ketapang saya namain istana rakyat nanti. Mantap. Ngempe, ya nggak apa-apa. Siapa juga yang tahu tukang kayu jadi presidennya kan? Qulillahumma malikal mulk. Insyaallah. Di dunia perkiaian udah pernah ada cerita kok. Buta tuh matanya Gus Dur itu. Tapi dikasih Allah jadi presiden. Mana ada yang gak mungkin buat Allah bila Allah udah berkehendak. Tapi saya bilang, kalau lagi dianugerahi ini nanti nih, posisi kita yang ngomong di TV bos. Lah karena saya muslim, saya bilang maaf nih. Saya mau pimpin sedikit baca Ar-Rahman di pagi hari. Adem banget. Yang di motor dengerin presiden yang ngaji, yang di mobil dengerin presiden yang ngaji, yang di busway dengerin presiden yang ngaji, yang di kereta dengerin presiden yang ngaji, yang di pesawat dengerin presiden yang ngaji, yang di laut dengerin presiden yang ngaji, yang lagi manjat gunung dengerin presiden yang ngaji. Baca-baca bareng, sama-sama membaca Quran bareng. Maju dah nih negeri. Maju dah negeri. Menjelang sholat zuhur nongol lagi di TV. Assalamualaikum. Presiden. Gitu. Presiden itu kan harus ingetin rakyatnya dong untuk beribadah ya kan. Jangan cuman urusannya ya nggak enak sih ya, tapi jangan cuman ngandelin ikhtiar lah. Rakyat, bentar lagi nih untuk wilayah barat ya, dan selamat buat yang wilayah lain gitu kan ya, yang sudah masuk zuhur. Jangan lupa tinggalin dulu sejenak pekerjaan saudara-saudara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menuju masjid. Kita penuhi masjid. Kita berkahi bumi Allah ini. Agar Allah ridha. Ya. Agar Allah kemudian kasih keberkahannya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah. Saya pun akan berjamaah insya Allah di Istana Rakyat ini. Bersama para menteri-menteri yang lagi nggak kemana-mana ini. Sama orang-orang staff-staff semuanya. Dan insya Allah kita saling doakan. Saya berdoa buat Anda semua rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia doain saya. Mudah-mudahan bisa dapat banyak kemudahan. Assalamualaikum, sampai ketemu nanti asar. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep boy. Kayaknya
Edan tuh, negara bisa begini, waduh. Hah? Negara Ji bisa begini nih. Ada presiden gitu ya yang dirindukan datang ke kampung. Bukan karena sekedar pengen ngeliat kayak apa sih presidennya. Kayak apa sih. Tapi kepengen diimamin presidennya. Oi, gila. Ini impian tahun berapa ya? 2019 atau 2024 nih? Tergantung ente dah. Ente mau doain jadi gitu. Ustadz, apa sih pengennya politik segala? Bos, jangan ditinggalin politik. Sebagaimana jangan ditinggalin juga itu bisnis. Jangan. Kalau emang bisa ambil lah. Fastabiqul khairat. Kita pun nggak usah melarang orang lain untuk menjadi ya apa yang mereka mau jadi. Ya kita fastabiqul khairat. Bismillah. Asik tuh. Ada kemudian muncul lagi menjelang maghrib. Wih, siaran langsung sholat maghrib berjamaah. Allah. Yang azannya wakil presiden. Wih. Yang mimpin imamnya Pak Jokowi. Wah, adem. Yang mimpin zikirnya Menko Kesra. Kesra ada nggak sekarang Menko Kesra? Namanya bukan Kesra sekarang ya. Ya. Mantep, bos. Yang mimpin doa misalkan ya Menteri Perekonomian. Wah. Sementara di daerah-daerah juga berlangsung gitu loh. Sholat maghrib berjamaah dan disiar sebarluaskan di seantero daerah itu lewat TV lokal yang bersangkutan kan beda-beda nih jamnya kan. Masa nungguin presiden yang di wilayah Indonesia bagian barat kan? Nah lucu dong ya kan, Papua, sono Kalimantan, sono silakan. Asik, seru. Yang begini nih yang menurut saya inilah yang akan membuka gitu. Dan ini kan belum dijajal gitu. Belum dijajal kan, bantuan asing sudah dijajal. Jual-jual aset udah dijajal. Udah banyak yang dijajal, Pak. Ini belum dijajal nih. Seru, bos, seru. Maaf ya, Pak, Bu ya. Bukannya nyombongin diri, tapi ini nyombongin kekuasaan Allah. Saya mimpin Yasin. Baca Yasin. Hah? Ada pemain sepak bola nasional, saat saya baca Yasin tuh dia pegang perut istrinya. Dan istrinya pun memegang perutnya dia. Sekian lama kemudian saya pimpin pembacaan surah Yasin di salah satu TV swasta beberapa tahun yang lalu. Ya salam. Amin. Gimana tuh kalau Presiden Republik Indonesia? Ya enggak, mimpin. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Gitu kan? Ini lagi langka daging, lagi langka buah. Habis ngomong, wih tumbuh pohon yang baru. Jeder. Tiba-tiba sapi kurus kering jadi gede. Bener loh. Pada saat Rasulullah Allahumma sholli wa sallim barik alaihi lahir. Kecil. Pada saat Maryam kecil lahir. Itu semangka jadi gede. Pepaya jadi gede. Sapi yang belum waktunya. Kemudian punya susu. Sapi udah gak bersusu lagi. Dan kalau kemudian orang minum susunya pingsan karena basi. Itu jadi bersusu korma berbuah. Wow. Doa bos, doa. Walaupun kita bercanda tapi ini benar, mudah-mudahan nyampe lah ke presiden. Mimpin sekali-sekali lah walaupun tidak tiap hari. Kita rindu juga gitu. Kita rindu juga datang di depan TV gitu ya, disiarkan di semua gedung, di semua LCD, pusat-pusat perbelanjaan. Rakyatku, mari kita berdoa. Sampai ketemu besok Rabu ya. Wahyu wabarakatuh. Jangan lupa tuh kuliah online-nya ya. Makasih.